Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Halo, perkenalkan nama saya Firda Alia dari kelas 6C dengan NPM 1910631050112, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa jawaban dari topik pertanyaan inovasi pendidikan dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar, MPD. Untuk lebih jelasnya, simak video ini. Terima kasih. Pada video ini terdiri dari 12 topik pertanyaan, diantaranya ada apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan, kedua ada tujuan inovasi pendidikan, kemudian inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan, kemudian ada inovasi produk dan contohnya, dan lain sebagainya yang akan saya bahas jawabannya satu persatu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Inovasi pendidikan adalah suatu konsep, produk, atau ide yang dapat digunakan sebagai pembaharuan dalam mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan ini adalah suatu cara yang terbaru untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Kemudian yang kedua ada tujuan inovasi pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya. Itu menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Jadi tujuan inovasi pendidikan ini adalah meningkatkan efisiensi atau mengefisiensikan beberapa masalah pendidikan dengan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, inovasi yang sudah dilakukan dalam dunia pendidikan apa saja? Yang pertama ada meningkatkan partisipasi siswa yaitu dengan CBSA. Apa itu CBSA? Yaitu suatu metode belajar, yaitu cara belajar siswa aktif. Yang kedua ada komputasi awan atau yang biasa disebut dengan cloud computing. Nah, cloud computing ini adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Pusat pengelolaan data ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki akun atau akses tertentu. Misalnya buku, video tutorial, hingga catatan materi dapat disimpan dan diakses melalui internet dimanapun. Nah, biasanya dalam cloud computing ini juga bisa dibagikan sehingga tidak ada lagi yang ketinggalan materi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pembelajaran berbasis permainan atau yang biasa kita kenal game-based learning. Yang selanjutnya ada pembelajaran multimodal. Nah, pembelajaran multimodal ini dapat membantu siswa dengan menggabungkan tulisan, gambar, gerakan, suara, tindakan, dan sebagainya. Nah, pembelajaran tentu akan jadi efektif, terutama untuk belajar bahasa asing. Nah, selanjutnya ada PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian pembelajaran berbasis komunitas. Pembelajaran berbasis komunitas ini adalah pembelajaran berbentuk grup ya. Kemudian yang terakhir ada virtual reality dan augmented reality. Nah, virtual reality ini adalah lingkungan berdimensi 3 dan disimulasikan oleh komputer sehingga penggunanya seolah-olah terlibat secara fisik dalam lingkungan tersebut. Sementara augmented reality ini adalah realitas tambahan dengan teknologi yang menggabungkan benda-benda maya berbentuk 2 atau 3 dimensi dan benda-benda nyatanya diproyeksikan ke dalam waktu yang nyata agar terintegrasi dan berjalan secara interaktif dalam dunia nyata. Selanjutnya, pertanyaannya pengertian inovasi produk dan contohnya. Nah, inovasi produk ini merupakan cara baru untuk memecahkan masalah yang dihadapi banyak pelaku usaha, biasa penjual-penjual. Dan bisa jadi karena tidak ada produk yang bisa mengatasi masalah ini atau produk lain yang sudah ada di pasaran, tetapi mereka menawarkan rute yang berbeda atau cara yang terbaru. Nah, contoh inovasi pada produk yang dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai pengganti listrik, kemudian mesin penghalus bumbu atau yang bisa kita kenal blender sebagai pengganti cobek atau ulpan. Pertanyaan selanjutnya yaitu inovasi pendidikan menurut Brandley. Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hasil yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Pertanyaan selanjutnya, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Karena inovasi pendidikan ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan.
Dengan adanya inovasi pendidikan ini, masalah pendidikan dapat ditangani. Mengingat kembali tujuan dari inovasi pendidikan tadi, yaitu meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan yang sebesar-besarnya. Jadi, itulah mengapa alasan pemerintah harus selalu melakukan inovasi dalam pendidikan. Kemudian juga pemerintah juga bisa menetapkan regulasi-regulasinya. Pertanyaan selanjutnya, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jelaskan, strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi quartile-life? Kemukakan kelemahan dan kelebihan strategi yang Anda pilih. Strategi yang Anda pilih. Strategi yang saya pilih di sini adalah dare to be different, yaitu inovasi pendidikan model ini jika diimplementasikan harus jelas sasarannya, goals-nya, dan tujuannya. Cita-cita dari inovasi ini harus dibuat dengan kriteria besar, bernilai, dan smart, yaitu spesifik, measurable atau meyakinkan, achievable atau dapat dicapai, reasonable atau rasional, dan time limited atau waktu yang terbatas. Nah, kelebihannya yang pertama mempunyai dream atau cita-cita dan tujuan yang jelas yang ingin dicapai oleh individu ataupun sekelompok orang dalam organisasi. Yang kedua, attitude yaitu sikap, artinya kecenderungan seseorang terhadap suatu persoalan. Nah, dari konsep yang tadi, kita harus mempunyai attitude atau kecenderungan sikap yang baik dalam menghadapi suatu persoalan. Yang ketiga ada relationship, artinya koneksitas, relasi, networking, atau pertemanan. Yang keempat, excellent, artinya kesempurnaan, terutama dalam mengejar impian, tidak perlu menunggu segala sesuatu yang serba lengkap, siap, dan sempurna. Yang kelima, different, artinya berbeda. Dalam menerapkan sebuah prinsip, jika tidak bisa lebih baik, buatlah berbeda, sehingga Anda akan diperhatikan orang lain. Jadi, different ini lebih ke arah unik ya. Yang selanjutnya kekurangannya, jika tidak yakin men-set atau menetapkan tujuan, maka akan ragu dalam melaksanakan apapun yang diimpikan, sehingga dream atau mimpi hanya sebatas pemikiran saja, tidak akan direalisasikan. Yang kedua, apabila seseorang tidak mampu mengontrol suatu persoalan, maka sikap atau attitude-nya akan terpengaruh dengan permasalahannya. Yang ketiga, harus bisa menjalin koneksitas yang banyak. Pertanyaan selanjutnya, adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan. Nah, perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit. Penjelasan Anda mengacu pada teori perubahan Habermas dan Mitchell Volland. Nah, menurut Volland dan Habermas ini, perubahan menjadi hal yang rumit atau menjadi gagal karena beberapa hal. Kalau misalnya dalam dunia pendidikan, diantaranya dalam melaksanakan perubahan, guru mendapat tekanan di kelas. Kemudian perubahan ini tidak melibatkan praktik dan juga tidak dilibatkannya budaya yang ada dan hal yang mungkin diperlukan pada kawasan yang diberikan kebijakan sesuai dengan pendapat Habermas. Nah, di tengah derap pembangunan masyarakat kita, kontradiksi-kontradiksi yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan sosial-kultural ini menghasilkan tidak hanya kemajuan, tetapi juga kemajuan yang timpang. Jadi, sosial-kultural ini bisa mengakibatkan kemajuan yang pesat dan juga kemajuan yang menyimpang. Nah, adapun Habermas dalam bukunya Volland meringkas tekanan di kelas yang berpengaruh pada guru diantaranya yaitu tekanan dalam kedekatan dan keyakinan. Yang kedua, tekanan pada multidimensi dan simultan, yaitu sesuatu yang terjadi pada waktu bersamaan. Kemudian yang ketiga, tekanan dalam beradaptasi dengan kondisi yang selalu berubah dan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, tekanan pada keterlibatan pribadi dengan siswa. Guru memerlukan kedekatan interpersonal dengan siswanya agar pembelajaran bisa lebih bermakna. Pertanyaan selanjutnya, manajemen MBS atau berbasis sekolah merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kasus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent atau agen perubahan, terutama untuk mentransfer tacit knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Nah, manajemen pendidikan ini merupakan serangkaian kalimat yang memiliki makna tacit dan eksplisit dalam manajemen pengetahuan sebagai suatu komponen yang saling berkait dalam pengelolaan pendidikan. Nah, arti dari tacit ini adalah tidak terlihat bahwa manajemen pendidikan merupakan sebuah domain pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang manajer dan warga sekolah sebagai sebuah aset organisasi yang memang harus dikembangkan sebagai sumber dayanya. Nah, sementara makna eksplisit dalam manajemen pendidikan ini yaitu sesuatu domain yang dimiliki oleh organisasi sekolah secara nyata yang terlihat yang sangat diperlukan pengelolaannya berdasarkan prinsip-prinsip manajerial sebuah organisasi yang akan berproses sehingga tercapainya tujuan. Nah, untuk mentransfernya, pertama, tacit knowledge ke explicit ini disebut dengan proses externalization, yaitu pengetahuan yang tersimpan dalam otak seseorang dibuat menjadi eksplisit agar dapat dipelajari dengan orang lain. Dengan externalization, pengetahuan tacit yang ada di dalam individu ini dikeluarkan dan diformulasikan dengan media lain yang dapat dengan mudah dipelajari oleh individu lain, misalnya cara menulis. Maka pengalaman atau pengetahuan yang sebelumnya tersimpan dalam otak seseorang diubah menjadi tulisan sehingga dapat dipelajari oleh orang lain. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan? Yang pertama, pendidikan harus dibangun dengan konsep investasi atau belanja modal. Nah, untuk membangun masa depan individu, kelompok, daerah, dan nasional dengan menggunakan
filosofi, sistem, pendekatan, dan perencanaan pembangunan pendidikan yang berbasis potensi dan sumber daya lokal dengan keunggulan lokal. Yang kedua, sekolah, kepala sekolah, dan warga sekolah harus mulai membangun budaya mutu organisasi dengan semangat keterbukaan, transparan, serta akuntabel dalam pengelolaan sumber daya sekolah, yaitu orang, barang, dan finansial, serta aset intangible lainnya, sebagai wujud dari proses audit manajerial dan audit kinerja pada organisasi dalam membangun dan menciptakan mutu pendidikan yang berbasis dan mencerminkan konsep manajemen kinerja dalam organisasi sekolah, sehingga sekolah mampu menciptakan dan memberikan kepuasan atau zero complaint, atau tidak ada yang komplain kepada pelanggan atau pengguna jasa pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, akhir-akhir ini semakin masif penerapan inovasi digital dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama blockchain, yang kedua cryptography dan cryptocurrency, yang ketiga non-fungible token atau NFT, yang keempat metaverse. Nah, jelaskan dengan singkat pengertian, tujuan, kegunaan atau fungsinya. Yang kedua, tulis contoh dan penerapannya. Yang pertama kita bahas dulu blockchain. Blockchain secara umum ini merupakan suatu transaksi digital yang berdasar pada strukturnya, di mana catatan setiap individunya yang biasanya disebut dengan blok akan dihubungkan ke dalam suatu daftar yang dikenal dengan chain. Nah, jadi blockchain ini merupakan serangkaian data dikelola oleh sebuah komputer, kemudian di dalamnya ini tidak dimiliki oleh satu entitas manapun. Nah, berbagai macam blok data tersebut diamankan dan diikat satu dengan yang lainnya menggunakan prinsip kriptografi. Nah, contohnya adalah transaksi lintas batas. Misalnya, ketika Anda di Indonesia ingin mengirim 100 juta ke teman Anda yang ada di New York, dalam sistem perbankan, prosesnya adalah transfer internasional hanya dilakukan pada jam resmi yang telah ditetapkan secara ketat. Kemudian hambatan berikutnya, transaksi bisa memakan waktu berhari-hari karena jumlahnya yang sangat besar. Kemudian 100 juta ini akan dikonversi menjadi USD terlebih dahulu dengan nilai tukar yang menguntungkan bank. Kemudian Anda mengeluarkan banyak biaya lainnya yang dikenakan bank. Dengan begitu, pengiriman uang konvensional ini akan merugikan waktu dan biaya Anda. Adanya blockchain teknologi memudahkan segala proses transaksi Anda dan jauh lebih mudah serta murah. Kemudian selanjutnya ada cryptography, yaitu sebuah proses mengubah pesan yang untuk menyembunyikan maknanya. Dalam proses tersebut, kriptografi membuat atau menghasilkan pesan tertulis agar buah pesan atau informasi tetap bersifat rahasia. Nah, tujuan dari kriptografi ini adalah yang pertama, confidentiality, yaitu tiap-tiap data atau informasi dilindungi bersifat rahasia. Kemudian non-repudiation, yaitu pihak pengirim maupun penerima tidak akan dapat menyangkal tujuannya menciptakan atau mengubah data. Kemudian authentication, yaitu pihak penerima maupun pengirim bisa mengetahui dan memastikan identitas masing-masing serta sumber data yang sedang mereka gunakan. Selanjutnya integrity, yaitu tiap data atau informasi yang akan dikirim dan diterima tidak bisa diubah tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Contohnya, ketika ada seseorang bernama Caca ingin mengirimkan pesan kepada Tata yang berada di wilayah lain. Nah, karena dia mengirim pesan, maka sifatnya akan bersifat pribadi dan tidak ada orang lain yang memiliki akses pesan tersebut. Dia menggunakan forum, misalnya forum WhatsApp. Tujuan utamanya adalah agar komunikasinya lebih aman. Nah, kemudian ada seorang hacker atau orang pintar, Rudy, yang diam-diam ingin mengakses saluran komunikasi mereka. Karena orang ini dapat memiliki akses ke komunikasi kalian, ia dapat melakukan lebih dari sekadar menguping. Misalnya, ia dapat mencoba mengubah pesan. Nah, ya, jadi bagaimana Caca bisa yakin bahwa tidak ada orang di tengah yang dapat mengakses pesan yang dikirim ke Tata? Nah, disitulah cryptography ini atau enkripsi ini masuk untuk merahasiakan atau mengamankan pesan mereka. Kemudian, non-fungible token atau NFT. Nah, NFT adalah suatu aset digital yang bisa mewakili suatu item digital yang nyata maupun digital dengan bentuknya yang sangat luas. Nah, fungsi NFT pertama ada di industri seni, yaitu biasanya menawarkan keamanan yang dibutuhkan untuk karya yang dipublikasikan secara online, di mana konten dapat disebar bebas dan diklaim dengan mudah. Yang kedua, bisnis, misalnya bisnis properti, aset, lisensi, dan olahraga juga tidak lepas dari sektor usaha yang mendapatkan adanya NFT ini. Secara mudahnya karena setiap transaksi yang terjadi tercatat di dalam blockchain sehingga dapat meminimalisir terjadi pencurian, penipuan, dan kehilangan aset. Contohnya, sektor berikutnya yang sedang menerapkan NFT ini secara seksama adalah bisnis. Misalnya, NFT ini biasanya digunakan sebagai penghubung antara aset fisik seperti bukti kepemilikan tanah atau properti lainnya. Nah, akta kepemilikan fisik ini dapat disimpan dianggap lebih aman dalam blockchain dengan proses verifikasi yang singkat. Pembeli juga tidak perlu khawatir akan bahaya sertifikat berharga hilang atau dicuri orang. Nah, biasanya data kepemilikan ini sudah tercatat di dalam blockchain. Nah, jadi gunanya NFT ini adalah menghubungkan antara aset fisik. Yang selanjutnya metaverse. Metaverse adalah dunia komunitas virtual yang dibangun saling terhubung satu sama lain, di mana orang dapat bertemu, bekerja, bermain, bahkan bertransaksi jual beli layaknya dunia nyata berkat bantuan teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Contohnya, Decentraland merupakan game blockchain pertama yang sukses memperlihatkan potensi NFT dan mata uang kripto menjadi penggerak ekonomi dalam permainan. Game ini menunjukkan global impian yang mampu dihuni dan dikembangkan sang pemain. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah tuliskan contoh inovasi dalam pembelajaran matematika, kemudian jelaskan yang pertama ciri-cirinya, manfaatnya, dan tujuannya. Nah, di sini saya memilih inovasi pembelajaran matematika yaitu rolling question atau soal bergulir. Dalam merancang metode ini, penulis atau guru menyiapkan alat media
berupa lembaran kartu soal dan kartu jawaban yang akan dibagikan kepada siswa dalam pembelajaran. Kartu ini digunakan setelah guru memberikan materi dan contoh soal. Dalam pelaksanaan rolling question ini, siswa disuruh membuat soal secara individual sekaligus membuat kunci jawabannya. Kunci jawaban ini harus disimpan supaya tidak diketahui teman lain. Kartu soal siswa dengan nomor absen 1 akan diberikan atau digulirkan kepada siswa dengan nomor absen 2 dan seterusnya sampai soal absen terakhir digulirkan oleh ke absen nomor 1. Kalau waktunya masih cukup, soal digulirkan kembali sehingga soal ke-1 dijawab oleh siswa ketiga dan seterusnya. Sehingga setelah perputaran di stop, dilakukan pembahasan dan pengoreksian jawaban bersama-sama. Ciri-cirinya, yang pertama terdapat aktivitas tanya jawab. Yang kedua, metode ini seperti metode kuis atau pembelajaran yang berbasis game. Tujuannya adalah meningkatkan kreativitas berpikir dan kemampuan siswa, karena di situ siswa disuruh menyimak pembahasan dari guru, kemudian ia membuat pertanyaan untuk kemana dan membuat kunci jawaban untuk kemana. Nah, kemudian manfaatnya menambah kreativitas siswa, meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa, kemudian meningkatkan pemahaman siswa, meningkatkan keterlibatan atau interaksi aktivitas siswa dalam pembelajaran, meningkatkan motivasi siswa untuk mengerjakan soal, dan menciptakan pembelajaran matematika yang menyenangkan bagi siswa. Oke, sekian penjelasan jawaban dari beberapa topik pertanyaan yang ada di dalam ujian akhir semester inovasi pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ini adalah suatu cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan atau untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.